Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar mahasiswa dan mahasiswi semester 3? Selamat bertemu kembali pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Hari ini kita menginjak pada pertemuan ke-11 ya, 10 ya, ya lupa ya. Terlebih dahulu saya kira kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua pada pagi hari ini. Kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam proses belajar pada mata kuliah manajemen SD. Mudah-mudahan pada pertemuan kita hari ini kita mendapat ridho berkah serta dimudahkan dalam memahami dan mempelajari tiap mata kuliah yang sedang kita pelajari. Salawat serta salam semoga tetap dicurah ruahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tapi seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Mahasiswa dan mahasiswi yang Bapak banggakan, pada pertemuan kita hari ini kita tidak biasanya ya, biasanya kita luring dari pertemuan pertama sampai terakhir minggu kemarin, tapi khusus minggu ini kita melaksanakan perkuliahan secara daring ya, dan daringnya pun asinkron, tidak sinkron. Artinya Bapak sudah menyiapkan tutorial materi di waktu sebelum pada proses pembelajaran, dan hari ini mungkin semua mahasiswa dan mahasiswi menyimak serta memperhatikan dan bisa dilaksanakan di rumah masing-masing atau kiranya memungkinkan untuk menyimak. Artinya tidak harus selalu di rumah, bisa saja mungkin yang sedang dalam perjalanan ataupun di tempat eh, hari ini sedang tidak di rumah dan di kediamannya, dalam arti masih dalam lawatan ya, silakan ya Anda bisa menyimak HP melalui channel YouTube dari dosen. Baik mahasiswa dan mahasiswi yang Bapak banggakan, pada pertemuan ke-10 atau 11 hari ini menginjak pada pokok bahasan manajemen kinerja ya. Nah, kinerja seperti yang kita pahami ya, bahwa hampir di semua organisasi maupun perusahaan sangat banyak dibahas, banyak disampaikan baik dalam rapat, briefing maupun dalam keseharian. Mengingat jika kinerja personal maupun karyawan buruk, maka akan berdampak juga pada kinerja organisasi atau kinerja dari perusahaan. Sehingga kinerja perusahaan buruk ya, maka langsungan dari perusahaan ini bisa saja tidak berjalan lama ya, dalam jangka panjang. Nah, mungkin penjualan ataupun pendapatan income yang mungkin bisa menurun. Sehingga dengan demikian kerja karyawan harus dimanage sedemikian rupa. Dalam kenyataannya, kinerja karyawan itu terkadang fluktuasi ya. Kadang-kadang ya kinerjanya lagi bagus-bagusnya gitu. Dan juga memang menurun, menurun diakibatkan banyak faktor ya. Nah, kira-kira Anda bisa menduga kira-kira faktor apa? Silahkan, ada yang bisa berpikir kira-kira kinerja mahasiswa juga kan kinerjanya bisa saja, kinerja prestasi akademiknya bisa saja semester 1 ya, itu lagi bagus-bagusnya, semester 2 agak menurun, semester 3 malah tambah menurun, semester 4 mungkin lebih bagus lagi ya gitu kan, ini fluktuatif ya seperti itu. Kira-kira pengaruh apa kalau Anda kita mau diskusi ya, nah, di sini kinerja karyawan itu kalau menurun, nah itu kan masalah ya. Jadi kalau Anda jadi manajer, jadi pimpinan, melihat atau
mendapatkan kinerja karyawan Anda menurun, kira-kira mau nggak? Pastinya tidak mau ya. Kenapa? Karena akan berdampak kepada kinerja perusahaan yang juga akan menurun ya. Gitu. Pada saat kinerja perusahaan Anda menurun, maka dampaknya kepada pendapatan, penjualan, kemudian income, sementara biaya-biaya kan tetap tinggi misalkan, maka laba tahun berjalan ini juga akan berdampak, bahkan bisa saja akan terjadi. Pada saat kerugian ini dibiarkan begitu saja sampai berlarut-larut, maka tidak menutup kemungkinan organisasi kita, perusahaan kita hanya tinggal nama saja. Dalam arti terjadi kebangkrutan atau pailit ya. Nah, silahkan kira-kira ada yang bisa menjawab pengaruh apa kinerja dari karyawan itu terjadi fluktuatif. Barangkali ada yang bisa jawab. Nah, jawaban dari yang dikatakan rekan kita barusan di kelas ini ada benarnya ya. Kadang-kadang kinerja kita menurun diakibatkan oleh pemimpinnya yang kurang kooperatif, pemimpinnya yang kurang partisipatif, pemimpinnya yang tidak mengerti akan karyawannya misalkan. Oh, berarti kalau di sini dugaan kita bahwa kinerja karyawan berdampak negatif atau menjadi menurun itu dampak dari kepemimpinan. Tapi belum tentu juga karena kepemimpinan misalkan bagus, bisa juga dampaknya dari yang lain. Misalkan eh, apa kira-kira? Oh iya betul, motivasi. Ya. Motivasi kadang-kadang juga berdampak kepada kinerja. Jadi pada saat motivasi kita bermasalah, maka kinerja kita juga bisa bermasalah. Dan kita sudah pahami bahwa motivasi ini ada yang berasal dari internal diri kita sendiri, diri karyawan itu sendiri ya. Ada juga yang datang dari luar. Dari dalam diri sendiri adalah tekad, kemudian kemauan, itikad, kemudian prinsip hidup itu menjadi bagian dari bahwa dia ingin maju, bahwa dia ingin berkembang, bahwa dia ingin sukses, ini juga bagian motivasi yang bisa menjadi dampak kepada kinerja yang bagus. Baliknya, jika motivasi dalam diri sendiri sudah tidak ada, misalkan melihat bahwa tidak ada pengembangan karir yang jelas, kemudian juga tidak ada job kompensasi gaji lembur yang jarang dibayar, sehingga memunculkan motivasi yang menurun. Nah, ya dampaknya kepada kinerja. Sebaliknya tadi yang saya sebutkan juga seperti eh, penggajian ya, kompensasi itu juga bisa berdampak ke kinerja. Seperti gajinya tidak UMR atau kecil atau mungkin bahkan telat dibayar. Jika lembur jarang diperhitungkan sebagai lembur, tunjangan kesehatan tidak ada. Jadi kan pada saat keluarga kita sakit tidak sama tunjangan kesehatan sehingga sudah sakit butuh biaya, gaji kita kecil, malah pada saat kita menghantar keluarga kita yang sakit, honor kita juga dipotong karena tidak masuk karena mengurus yang sakit, makin tidak ada tunjangan kesehatan tidak ada, gaji dipotong. Ini semakin mengakibatkan eh, tidak semangatnya dalam bekerja, sehingga akan menurunkan kinerja. Kemudian juga tunjangan masa pensiun mungkin tidak ada, tunjangan keluarga, baik anak dan lainnya, tunjangan cuti, tunjangan libur. Nah ini mungkin, nah bagi perusahaan-perusahaan yang memperhatikan kompensasi seperti ini maka akan bersemangat. Nah, salah satu yang mengakibatkan kenapa melamar di ASN atau CPNS tetap meningkat itu karena ada beberapa yang memang di situ diperhatikan seperti gaji UMR, tunjangan jabatan ada, tunjangan keluarga anak maksimal dua ada, kemudian juga tunjangan kesehatannya ada, tunjangan masa pensiunnya diatur di situ sehingga mungkin banyak yang berminat. Kemudian juga dari sisi risiko pekerjaan ya, tidak terlalu rumit ya, berbeda dengan kita bekerja di perusahaan-perusahaan swasta yang profit oriented, misalnya di BRI. Nah, itu selalu dipasang target-target yang memang
luar biasa ya, terutama target yang sifat performance indikatornya bersifat kuantitatif seperti target kredit, target NPL, dan tingkat kemacetannya yang jangan terlalu banyak itu nasabah kita. Kemudian target yang nabung meningkat banyak itu. Sementara jika saja kita tidak target, maka perusahaan akan sedikit mendapatkan income yang pada akhirnya kesejahteraan untuk menggaji juga tidak mampu ya. Kemudian dalam jangka panjang bisa bangkrut. Nah, sementara kalau ASN pendapatannya tidak langsung dari pekerjaan yang kita lagi geluti. Misalkan kita kerja di guru ya. Sementara negara menggaji kita itu kan pendapatan salah satunya dari pajak. Guru tidak punya fungsi menagih pajak, artinya agak lebih senang. Begitupun dengan PNS atau ASN yang lainnya, misalkan Anda ditugaskan di Satpol PP, ditugaskan di TNI, Polri, ditugaskan di Pemda, nah seperti itu. Sehingga banyak menjadi apa ya, tujuan utama. Nah, begitu ada CPNS, oh, semua berbondong-bondong ya. Tetapi berlaku di sana supply demand karena demandnya atau suplainya yang menawarkan tentang pekerjaan untuk ASN kan tidak banyak ya. Kemarin itu antara 300 sampai 500 pegawai. Sementara satu kabupaten yang melamar kan ribuan ya. Bahkan di beberapa kabupaten kota itu ada yang sampai 10.000 lebih gitu ya. Sementara yang diterima hanya 300 sampai 500. Nah, hingga pasti banyak juga yang berguguran. Nah, seperti itu ya. Jadi penting kinerja. Dan kinerja yang baik harus dimanage dengan baik ya gitu. Itu saja dari prolog yang barusan Bapak sampaikan, banyak sekali, terutama Anda juga banyak mengenal tentang kinerja ya. Tidak akan habis dalam 1 jam, 2 jam ya. Tentu saja bakal banyak dan melebar. Tetapi patokan kita sekarang untuk materi untuk semester 1 adalah paling tidak mampu menjelaskan, memahami. Nah, kalau untuk menganalisis, saya kira nanti akan ada lanjutannya di semester atau di lanjutan program studi untuk Magister Management ya. Nah, apa itu manajemen kerja? Kalau kita lihat dari pendapat para ahli, yang memang para ahli secara internasional, kita sering mengenal tentang Armstrong dan Baron gitu ya, bahwa definisi manajemen kinerja menurut Armstrong ini merupakan pendekatan dan yang strategis ya dan terintegrasi untuk meningkatkan kinerja individu ataupun tim dan organisasi ya. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas karyawan melalui perencanaan ya, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Begitu juga Dessler ya. Memang di sini menyatakan tentang manajemen kerja ini sebagai proses yang melibatkan penentuan standar kinerja. Mi asup ke dia atau Dessler, Dessler. Oh om, asup ke dia. Kinerja pengakuran kinerja aktual dan pemberian umpan balik kepada karyawan dengan mohon maaf ya barusan untuk memastikan bahwa mereka mencapai kinerja yang diharapkan. Nah, ini termasuk menilai seberapa baik karyawan yang telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan ya. Kemudian juga beberapa pendapat yang disampaikan oleh salah satunya Robbins and Coulter ya, mendefinisikan bahwa manajemen kinerja ini sebagai proses pengelolaan dari kinerja karyawan untuk bagaimana bisa memastikan bahwa kinerja mereka bisa eh, berkontribusi dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi ataupun perusahaan ya. Ini termasuk menetapkan standar kinerja ya. Nanti ada standar-standar kinerjanya ya. Jadi ada tugas, fungsi dan kewenangan atau biasa kalau kita di beberapa perusahaan sering menyebutnya dengan tupoksi ya.
pokok dan fungsi. Kemudian juga ada kewenangan apa Anda nanti setelah karyawan punya kewenangannya seperti apa, di mana kapasitas otoritasnya seperti apa gitu. Kemudian pakar dari kita ya, dari nasional, salah satunya Wibowo, dan tentu saja Anda bisa mencari referensi-referensi tentang manajemen kinerja, tidak harus selalu apa yang tadi saya sampaikan, ada Robin, kemudian juga Dessler, kemudian juga tadi Armstrong ya. Nah, ada Wibowo, ada banyak para pakar. Bahkan mungkin saat ini saya juga sedang menulis SDM ini ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa terbit. Artinya eh, begini ya, untuk ilmu pada saat kita mencatatkan dalam sebuah tulisan, ini mudah-mudahan bisa lama kita mentransfer knowledge kepada orang-orang ya, tidak tidak hanya kepada Anda di semester 3. Mungkin buku ini nanti akan tersebar orang baca karya kita dan ini bisa bermanfaat dengan ide-ide tulisan-tulisan kita. Nah, ini yang kita harapkan ya, yang penulis harapkan. Selain menghantarkan para pembaca atau yang diajar, yang belajar itu dengan eh, memahami kemudian nanti mencapai kesuksesan, nah ini kan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Nah, kalaupun penulis ini sudah tidak lagi ada di dunia ini, misalkan di akhirat kan tetap ilmu dan pemikirannya masih bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh banyak orang gitu, seperti itu. Hingga eh, tulisan mencatat saya dalam salah satunya ya tentu saja banyak tidak menuliskan sebuah buku gitu ya itu berdasarkan apa yang kita pahami kemudian juga transformasi dari hasil penelitian, hasil pengabdian, kemudian juga hasil diskusi dengan mahasiswa seperti saat ini. Nah, ini menjadi sebuah ilmu dan pengembangan baru gitu ya untuk menjadi lebih baik lagi ke arah yang eh, sehingga nantinya bukunya akan proses revisi-revisi ya melalui bedah buku dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini menurut Wibowo, apa itu di manajemen kinerja? Ini menurut Wibowo dalam bukunya Wibowo ini bahwa manajemen kinerja merupakan sistem yang meningkatkan kinerja organisasi maupun perusahaan melalui perbaikan kinerja individu ataupun kelompok dan manajemen kinerja ini dilakukan melalui perencanaan ya karena fungsi-fungsi manajemen kan planning, organizing, actuating, controlling dan mungkin banyak fungsi-fungsi yang lainnya ya menurut pendapat para ahli lainnya tentu saja. Tapi yang kita mudah dan simple biasa kita pahami adalah dengan fungsi manajemen itu empat fungsi ya. Yang pertama planning, organizing, actuating, dan controlling, fungsi kontrol ya untuk mengevaluasi apa yang direncanakan itu benar sudah dilaksanakan dan apakah output outcome-nya sudah sesuai. Namun kalau tidak belum ada yang sesuai atau belum banyak yang dilaksanakan sesuai perencanaan, maka akan dilakukan eh, apa istilahnya organizing atau pengontrolan kembali, evaluasi yang pada langkah selanjutnya akan dilakukan sebagai sebuah peningkatan atau pengendalian, pengendalian dan peningkatan kembali, sehingga peningkatan itu menjadi sebuah planning baru, hasil perubahan, hasil evaluasi. Dan pastinya akan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang pernah dilaksanakan hingga ke depan kinerja akan lebih baik lagi gitu ya. Nah, selanjutnya tujuan dari manajemen kinerja tentu saja ya, kita bisa memahami bahwa memanage kinerja adalah memastikan bahwa seluruh karyawan memiliki kinerja yang sesuai dengan harapan dari organisasi, perusahaan maupun dari owner. Yakni tadi pada saat dibincangkan di awal adalah jika Anda sebagai manajer, Anda ingin punya karyawan yang punya kinerja bagus atau rendah. Ya, semua akan menjawab punya kinerja tinggi ya. Hal ini dimaksudkan supaya apa yang menjadi mimpi perusahaan, apa yang menjadi tujuan perusahaan ini bisa tercapai.
Sehingga pada saat tercapai, maka kesejahteraan karyawan maupun perusahaan akan bisa dicapai, termasuk juga keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang, masa hidup perusahaan dalam jangka panjang bisa tercapai gitu. Nah, itu gambaran-gambaran yang mungkin Anda juga bisa memahami sebelum melihat apa yang menjadi secara teoritis tujuan dari manajemen kinerja. Coba kita lihat secara teoritis ya. Ini disampaikan bahwa tujuan dari manajemen kerja salah satunya adalah meningkatkan kinerja. Nah, ini juga barusan sudah disampaikan ya bahwa jika Anda jadi owner, jika Anda jadi manajer atau pimpinan atau komisaris, maka pastinya dalam rangka mengejar atau mencapai mimpi Anda, mimpi perusahaan, keinginan Anda untuk meningkatkan kesejahteraan, maka perlu eh, act to acting dari organizing gitu supaya apa yang kita mimpikan dalam perencanaan bisa terrealisasi dengan ya, meningkatkan kinerja. Kemudian yang kedua pengembangan karyawan. Kenapa harus dikembangkan karyawan? Nah, ini juga sama tujuannya dalam rangka meningkatkan eh, apa kinerja organisasi, kinerja perusahaan yang harus mencapai target-target tertentu dan tujuan-tujuan tertentu. Nah, tetapi karena di luar sana perubahannya begitu cepat gitu ya, sehingga perlu dilakukan pengembangan karyawan baik melalui diklat maupun development program ya. Pertama biasanya punya program atau aturan-aturan yang baru ya. Kemudian selanjutnya ada evaluasi kinerja. Evaluasi kerja di sini jelas ya tadi bahwa apa yang direncanakan memastikan sudah sesuai dengan dilaksanakan. Kalaupun sudah sesuai dilaksanakan, tetapi hasil evaluasi masih belum tercapai output outcome-nya, maka ini juga akan dilakukan sebuah pengendalian atau evaluasi dan yang pada akhirnya akan dibuatkan sebuah peningkatan. Artinya punya planning baru dengan hasil evaluasi. Nah, ini yang disebut kita dengan peningkatan ya, peningkatan. Kan dilaksanakan pada periodisasi selanjutnya sehingga hal-hal yang kurang pada periode sebelumnya itu akan bisa diperbaiki karena sudah melalui proses manajemen kinerja yang baik. Sehingga evaluasi kinerja ini memberikan dasar untuk promosi, kenaikan gaji, dan keputusan lainnya. Nah, ini di beberapa perusahaan yang manajemennya sudah bagus, evaluasi kinerja ini juga mampu untuk memberikan dasar untuk promosi. Jadi orang-orang yang memiliki kinerja bagus ini menjadi bagian yang akan dipertimbangkan bahwa bisa promosi, bahkan jika jelek bisa demosi ya, bisa didemosi. Nah, demosi ini adalah perpindahan pekerjaan dan bidang pekerjaan bahkan eh, pada posisi yang lebih rendah. Bahkan tempatnya bisa diasingkan, tidak lagi di posisi tempat asalnya gitu. Bisa biasanya agak lebih menyusahkan gitu ya, menyulitkan, tidak nyaman gitu biasanya, yaitu demosi. Kalau rotasi itu perpindahan bidang pekerjaan yang asalnya dari bidang tertentu ke bidang yang lainnya, tetapi masih satu level gitu ya, masih sejawat gitu ya, masih satu level. Misalkan asalnya staf keuangan dipindah ke staf administrasi, misalnya kabag keuangan dipindah ke kabag operasional itu masih satu level sama-sama kabag, tetapi berbeda tempat dan bidang pekerjaannya itu bagian salah satunya dari rotasi. Tapi kalau promosi ini perpindahan bisa bidang pekerjaan yang sama, bisa bidang pekerjaan yang berbeda, bisa tempat yang sama dan tempat yang berbeda yang jelas dia secara jabatan sekarang naik. Kalau asalnya tidak memiliki jabatan, sekarang jadi punya jabatan. Kalau asalnya sudah punya jabatan, sekarang punya jabatan juga, tetapi yang lebih tinggi tingkatnya. Misalnya jadi kabag menjadi kadis. Nah, itu kalau promosi. Nah, hasil evaluasi kinerja yang tadi kita bahas itu bisa menjadi gambaran. Selain tujuannya untuk bagaimana mencapai tujuan organisasi dan perusahaan, tetap ini juga sebagai bagian dari evaluasi kinerja atau sebagai information sharing yang akan di decision maker untuk karyawan ini program demosi, rotasi ataupun promosi. Tentu
Mudah-mudahan kalau kita sebagai karyawan memiliki kinerja yang bagus, maka kita tidak menutup kemungkinan yang akan dievaluasi kinerja karyawannya, kita pasti dapat perolehan yang bentuknya promosi. Tapi kalaupun belum promosi, paling tidak rotasi lah gitu ya. Seperti itu. Rotasi juga bermanfaat untuk penyegaran ya, karena kalau di tempat itu kita biasanya ada kejenuhan ya. Atau yang kedua untuk regenerasi ilmu supaya pemahaman ilmu maupun wawasan kita di tempat pekerjaan tidak hanya memahami di bidang ilmu tertentu saja. Seperti itu. Tujuan manajemen kinerja. Dan tentu saja banyak tujuan-tujuan lainnya ya, tergantung dari niat, kemudian apa yang ingin dicapai dari organisasi ataupun perusahaan tersebut. Ya, Anda bisa bayangkan kalau Anda jadi manajer, bagaimana memanage kinerja anak buah Anda. Sebaliknya, jika Anda jadi karyawan ataupun staf, masih tetap akan ada perlakuan-perlakuan, perubahan-perubahan seperti yang kita tadi ya. Nah, Anda semata-mata jangan ngomong karek G 2 tahun udah ditempatin, udah dipindahin lagi. 2 tahun udah dipindahin lagi. Capek juga saya, misalnya jangan ngomong gitu, karena ini sebuah program dari perusahaan yang memang harus dilakukan. Karena kalau terus-terusan ada di tempat itu, nanti kalau terjadi fraud, kesalahan atau kecurangan, maka akan terus terjadi kecurangan. Tapi dengan dipindah, maka akan meminimalisir kebiasaan-kebiasaan yang ada di situ yang sifatnya jelek gitu. Kalau yang bagus sih itu mungkin akan dilanjutkan oleh pegawai-pegawai selanjutnya. Kemudian selanjutnya masih ada untuk memotivasi karyawan. Nah, salah satu tujuan kita kinerja itu juga memotivasi karyawan. Nah, begini ya, jika kinerja ini tidak dimanage dengan baik, salah satunya tidak dievaluasi, maka pekerja yang rajin, pekerja yang bagus, yang inisiatif, ini akan merasa tidak dihargai karena mereka akan bahkan akan ngomong, ah orang lain juga tidak baik, tetap aja sama dengan kita. Sehingga lambat laut mereka juga akan menurunkan juga kinerjanya, akan mengikuti karena tidak ada motivasi baik sensasi, pujian, sertifikat, mungkin dan yang lain-lainnya sehingga dia tidak termotivasi. Nah, sebaliknya jika perusahaan memiliki manajemen menghargai kepada karyawan, maka dengan cara memberikan pengakuan atas pencapaian, baik itu dapat sertifikat, dapat PIN sebagai karyawan berprestasi, mungkin juga ada pakai selendang bahwa untuk minggu ini atau untuk bulan ini dia adalah duta karyawan terbaik, sehingga bisa dipajang di frontliner perusahaan kita, sehingga kalau ada tamu bisa menjadi ikon. Nah, apakah setiap bulan, setiap tahun dia bisa mempertahankan ya? Tergantung gitu kan kinerja tadi turun naik. Mungkin saja hari ini si A, besok si B, besoknya lagi si C, bulan depannya lagi si E, si F. Nah, itu atau mungkin bisa jadi dalam setahun si E ini atau si F ini bisa sampai 3 kali menjadi karyawan terbaik. Bisa saja kalau dia eh, konsisten ya dengan eh, apa ya pencapaian kinerja yang dia eh, miliki gitu ya. Nah, pengakuan atas pencapaian ini dan menetapkan sasaran yang menantang untuk mendorong peningkatan kinerja. Nah, nanti pada saat dia menjadi berturut-turut atau bahkan pernah menjadi karyawan terbaik, nah ini bisa menantang mendorong peningkatan kinerja baik bagi dirinya karena merasa dihargai ataupun buat karyawan lainnya karena merasa termotivasi. Oh, kalau kinerja bagus ternyata temennya juga dapat apresiasi yang luar biasa ya selain dapat insentif tambahan dia menjadi duta karyawan teladan dan gaji dapat penghargaan dapat uang juga sehingga karyawan yang lain termotivasi untuk seperti mereka paling ini menjadi sebuah budaya lingkungan kerja yang bagus semua berkompetitif dalam hal kebaikan. Kemudian tujuan manajemen kinerja lainnya juga pencapaian tujuan organisasi. Kira untuk pencapaian tujuan organisasi tadi di awal sudah banyak kita bahas ya bahwa yang paling utama itu adalah tujuan organisasi karena tidak semata-mata
karyawan dituntut untuk bisa melakukan A, B, C, D, E, F kalau organisasi ini pastinya punya tujuan-tujuan tertentu ya. Salah satunya paling tidak laba yang tinggi yang nantinya akan menjadi kesejahteraan karyawan dan para owner gitu ya. Kemudian juga keberlangsungan yang lama gitu ya. Artinya tingkat kondisi dia bisa mempertahankan sebagai organisasi atau perusahaan yang hebat itu juga harus bertahan hanya sebulan dua bulan, tetapi harus sampai puluhan tahun ke depan sehingga perusahaan ini besar, tambah besar dan semakin besar di setiap saatnya gitu. Ya, jangan sampai sudah besar, 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 3 bulan, 10 bulan ke depan sudah tinggal nama. Nah, ini juga yang tidak diinginkan. Sehingga pencapaian tujuan organisasi harus betul-betul disampaikan kepada seluruh karyawan, sehingga seluruh karyawan bisa dipastikan memiliki kinerja karyawan yang selaras dengan tujuan dan strategis dari organisasi maupun perusahaannya. Nah, bagaimana proses manajemen kinerjanya? Nah, yang pertama namanya manajemen ya, pasti diawali dengan fungsi perencanaan ya, ada perencanaan. Bagaimana pihak manajemen ya, terutama manajer dan dewan komisaris serta direksi menetapkan tujuan dan harapan kinerja yang jelas di awal periode evaluasi. Biasanya akhir tahun evaluasi terjadi bulan November, bulan Desember nih kinerja tahun 2024. Nah, kemudian di akhir sekaligus dengan membuatkan perencanaan untuk tahun 2025 ya, berdasarkan juga hasil evaluasi di 2024. Nah, biasanya jadi penetapan tujuan dan harapan kinerja yang jelas di awal periode. Jadi tahun 2025 itu Januari itu tinggal apa tuh melaksanakan eh, harapan ataupun perencanaan yang sudah ditetapkan tentang khusus terutama tentang kinerja karyawannya. Nah, karena pencapaian yang dari organisasi juga di sini sudah biasanya di akhir-akhir Desember juga sudah disampaikan dan disosialisasikan serta dipublikasikan ke seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan. Dalam hal ini adalah karyawan dan eh, seluruh yang ada di wilayah perusahaan atau organisasi. Nah, harapan kinerja ini harus jelas dengan awal periode evaluasi, misalnya Januari sampai Desember. Sasarannya juga harus spesifik, terukur. Ya, maksud terukur itu ya istilahnya tidak menetapkan sebuah rencana yang neko-neko, padahal kondisi kita ini hari ini sangat jauh. Misalkan eh, kalau dalam visi itu maaf, langsung global, padahal kondisi kita ini masih dalam kondisi yang lokal, kedaerahan gitu. Atau meningkat dulu ke setingkat provinsi, ke setingkat, bukan nggak bisa, bukan nggak bagus, tetapi harus juga terukur, dapat dicapai gitu. Jangan kita sudah kondisi saat ini 5 maka capai gitu. Kemudian kita menentukan 500 kan sangat kurang relevan ya, paling tidak kalau kita posisi 5, kita ke 10 masih mending. Itu pun mungkin aja bisa berat ya. 8 dan lain sebagainya. Dapat dipercaya, relevan, dan berbatas waktu. Tentu ada batasnya. Jadi pencapaian perencanaan ini apakah 1 tahun ke depan sudah seperti yang disampaikan atau mungkin 2, 3 tahun atau mungkin 5 tahun seperti Renstra kan rencana biasanya 5 tahun ya perencanaan strategi. Kalau Renja, rencana kerja itu biasanya tahunan. Atau kalau di universitas, Renja ini biasa kita menyebutnya bukan Renja ya, padahal ya sama juga yang tahunan. Itu kita biasanya menyebutnya dengan Renop, rencana operasional ya. Ya nanti dijawantahkan sendiri lagi ya di setiap divisi, setiap waktu, bulan pertama, bulan kedua, kemudian dijawantahkan juga ke dalam program kerja mingguan maupun program kerja harian oleh divisi dan oleh masing-masing para pekerja berbatas waktu sehingga hanya kita menyebut dengan SMART ya. SMART ini adalah specific, measurable, eh, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu.
Kemudian pemantauan kinerja. Nah, kinerja karyawan dipantau secara terus-menerus ya, jangan sampai di akhir waktu saja atau di awal waktu saja, kemudian tidak ada lagi pemantauan kinerja. Dia harus continuous ya, boleh bosenan untuk memastikan mereka berada di jalur yang benar dalam mencapai sasaran dan tujuan yang sudah kita tetapkan bersama. Tentu saja tujuan yang sudah ditetapkan bukan hanya tujuan dari pemimpin, dari owner, tetapi tujuan dari seluruh stakeholder yang ada di organisasi ataupun di perusahaan yang kita tempat kerjanya tadi. Kemudian pemantauan ya ini dapat melibatkan pengumpulan data kinerja dan memberikan umpan balik yang berkelanjutan. Jadi ada feedbacknya ya, umpan baliknya, solusinya seperti apa. Kemudian selanjutnya masih proses manajemen kinerja adalah pengembangan kinerja. Tahap ini mencakup pemberian seperti diklat ya, pendidikan pelatihan untuk karyawan, mentoring, kemudian coaching untuk membantu karyawan memperbaiki kinerja mereka ya. Nah, di terakhir selalu harus ada evaluasi kinerja. Nah, ini dievaluasi, kalau yang sudah tercapai mungkin bisa dilakukan peningkatan, yang belum tercapai kita evaluasi dan lakukan pengendalian serta peningkatan kembali. Solusinya seperti apa ya? Seperti itu. Kinerja karyawan dievaluasi secara formal. Formal ya, ada tim pengendali internalnya ya atau lembaga penjamin mutunya. Nah, sebenarnya penjamin mutu yang bagus adalah di diri karyawan itu sendiri. Yang kedua mungkin supervisor, kepala bagian yang lebih punya banyak tanggung jawab juga untuk memastikan bahwa apa yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, kinerja ini evaluasi secara formal tadi ya oleh lembaga terkait, bahkan ada bilik ininya ya, ada bilik periksanya ya, apa ya saja yang harus sebagai key performance indicator. Metode evaluasi kinerja ini jelas bisa berupa penilaian 360 derajat, ada teknik yang disebut dengan penilaian 360 derajat. Nanti ada bahasannya ya di pertemuan berikutnya. Penilaian oleh manajer langsung atau self assessment atau mungkin dari hasil penilaian personal ya, pribadi-pribadi, entah itu lembaga penjamin mutu atau sistem pengendali internal maupun oleh kabag, supervisor dan pimpinan-pimpinan yang ya, di bawahnya ya. Kemudian tindak lanjut kinerja. Nah, ini tindak lanjut itu merupakan peningkatan dari hasil evaluasi dan pengendalian sehingga ditingkatkan kembali dan ini menjadi bagian dari tindak lanjut kinerja. Jadi setelah dievaluasi tadi, yaitu dilakukan tindak lanjut untuk memberikan penghargaan, baik reward, sanksi, atau pengembangan karir ya, berdasarkan hasil kinerja. Ya, pengembangan karir. Jadi ada beberapa yang mungkin bisa dilakukan promosi ya. Karena bagian dari pengembangan karir, di mana karyawan-karyawan yang memiliki manajemen kinerjanya yang bagus ya, maka akan mendapatkan sebuah apa ya ini apa tuh reward ya dari pengembangan karir berdasarkan hasil kinerja. Kemudian balance scorecard ya. Ini untuk mengukur kinerja berdasarkan empat perspektif ya, baik dari keuangannya, kemudian pelanggan, proses internal serta pengembangan dan pertumbuhannya. Selanjutnya, alat dan teknik dalam manajemen kinerja ada yang pertama penilaian 360 derajat. Evaluasi kinerja ini melibatkan umpan balik dari berbagai pihak, baik atasan, rekan kerja, bawahan, dan diri sendiri. Ya. Jadi ada umpan balik atasan.
Selama ini ada beberapa perusahaan yang menilai kinerja itu tidak 360 derajat, hanya mungkin penilaian atasannya saja. Tidak ada rekan kerja, bawahan. Nah, kalau diri sendiri mungkin ada ya, karena kalau di subjeknya lebih tinggi. Termasuk atasan juga saya kira perlu dilibatkan ya dalam penilaian 360 derajat rekan kerja bawahan dan diri sendiri, sehingga dengan penilaian 360 derajat ini saya kira menjadi sebuah kekuatan atau keuntungan besar bagi perusahaan karena para pegawai dievaluasi terus ya. Dievaluasi terus. Kemudian manajemen of by objective atau MBO. Pendekatan di mana manajer dan karyawan secara bersama menetapkan tujuan yang harus dilakukan, tujuan ya, mohon maaf, yang harus dicapai dalam periode tertentu itu ya maksud saya. Kemudian faktor yang mempengaruhi kinerja. Kira-kira menurut Anda apa tuh faktor yang mempengaruhi kinerja? Tadi udah ya dibahas ya, motivasi, ya. Kemudian juga kompensasi, kepemimpinan, dan lain sebagainya ya. Banyak sekali ya kalau kita mau lihat faktor yang mempengaruhi kinerja. Tampilan tuh dan kompetensi. Jadi karena mungkin dia minim kompetensinya, eh, udah bagus tapi tetap bisa office atau ada kekurangan lah. Tidak hanya itu, kayak keterampilan dan kompetensinya menjadi masalah ya, sehingga solusinya bisa digunakan di cloud dan lain sebagainya. Kemudian kinerja juga bisa untuk motivasi. Nah, motivasi kali ini bagi karyawan yang memiliki keterampilan dan kompetensi karyawan yang masih dianggap belum cukup, maka mungkin salah satu solusinya adalah di apa ya diutus untuk diklat dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang mempengaruhi kinerja tadi motivasi ya sudah disampaikan di awal, motivasi. Kenapa? Motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang datang dari dalam diri sendiri maupun dari luar ini mempengaruhi seberapa baik karyawan bisa bekerja. Kemudian lingkungan kerja. Nah, ternyata lingkungan kerja bisa ya nilai-nilai ya, sumber daya yang tersedia dan kondisi kerja juga berperan dalam menemukan kinerja karyawan. Kemudian faktor selanjutnya adalah kepemimpinan. Kenapa pemimpin? Tadi sudah juga di awal di prolog sudah saya sampaikan bahwa meningkatkan produktif ini eh, maupun efisiensi dan ini apa tuh daya saing juga sangat membantu ya. Kemudian juga bagi karyawan manfaat kinerja manajemen kinerja bagi karyawan memberikan arah yang jelas meningkatkan kerja, memberikan kesempatan pengembangan dan lebih. Nah, ini ya beberapa manfaat. Bagi karyawan ini mampu memberikan arah yang jelas, meningkatkan kepuasan kerja ya karena karyawan merasa diapresiasi dengan tadi ya bisa untuk standar emosi, demosi dan rotasi ya, memberikan arah untuk kesempatan pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Sementara bagi manajer mempermudah ya pengelolaan tim, mendukung pencapaian target dan menyediakan untuk menyediakan unit.
Bagi manajer sendiri, manfaat kinerja yang pertama adalah bisa mempermudah pengelolaan tim ya, mendukung pencapaian target dan menyediakan alat untuk memberikan umpan balik yang konstruktif ya. Nah, selanjutnya tantangan. Nah, ini ada tantangan dalam manajemen kinerja. Yang pertama ada unsur subjektif dalam evaluasi. Jadi penilaian kinerja dapat dipengaruhi oleh bias pribadi, terutama kalau hanya atasan. Nah, bisa aja kan bawahan tersebut karena dekat dengan atasan atau mungkin satu frekuensi, dia bisa dapat nilai bagus, padahal kesehariannya jarang ke kantor. Atau sebaliknya, yang biasa datang ke kantor, terkadang dia tidak paham tentang mana daerah tempat kerja ataupun lingkungan kerja, maka ya tidak ada apa, oke, saya ulangi ya. Pengaruh teknologi ternyata juga banyak besar ya terhadap manajemen kinerja. Human Resource Information System ini memungkinkan otomasi dalam pemantauan dan evaluasi kinerja. Kemudian juga sistem umpan balik digital. Nah, ini memberikan umpan balik secara real time dan memungkinkan bahwa para karyawan bisa mengakses data kerja mereka kapan saja. Nah, seperti yang terjadi sekarang ya, semua data itu sudah big data, kemudian tersimpan dalam dan tersinkronisasi dalam beberapa aplikasi yang lainnya. Kemudian, nah, oh masih ada ini. Perbedaan manajemen kinerja dan penilaian kinerja. Jika penilaian kinerja ini merupakan prosesnya holistik yang berkelanjutan, yang melibatkan perencanaan, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi kinerja, sementara penilaian kinerja bagian dari manajemen kerja yang berfokus pada penilaian pencapaian. Jadi penilaian kinerja itu bagian dari manajemen kerja. Nantinya buat evaluasi ya, seperti itu. Sehingga dengan demikian, manajemen kinerja tentu saja sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi dan memaksimalkan potensi karyawan. Nah, kemudian juga sarana dasar untuk dilakukannya rotasi, demosi, dan promosi. Proses ini tidak hanya soal evaluasi, tetapi juga tentang pengembangan. Jadi kalau kurang, ada yang kurang karyawan, nanti pengembangan diklatnya seperti apanya jelas kan, pemantauan dan pemberian umpan balik secara berkelanjutan. Sehingga jika terjadi hasil evaluasi ada beberapa hal-hal yang memang harus diperbaiki, maka akan eh, muncul dalam pengendalian dan peningkatan yang merupakan program atau perencanaan berikutnya untuk dilaksanakan di periode berikutnya, sehingga kesalahan-kesalahan yang mungkin beberapa periode terakhir kurang baik bisa diperbaiki di periode selanjutnya, sehingga kinerja akan tumbuh dan akan terus berkembang dengan baik. Barangkali demikian pemaparan untuk mata kuliah manajemen SDM pada hari ini, pagi hari ini, dan perkuliahan hari ini dilaksanakan secara daring, daring dengan asinkron. Artinya saya tidak langsung hari ini dan Anda bisa menyimak dalam link tutorial YouTube yang di mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila hari ini kita tidak bisa bertatap secara langsung. Dan sukses selalu walaupun di rumah ya, dan mudah-mudahan semuanya selalu diberikan keberkahan, kemudian juga selalu diberikan nikmat rezeki yang melimpah ruah serta berkah. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kehilapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.